Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi dari Mistambak, asal Universitas UN Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini, tanggal 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan nomor peserta PPG 3750880135. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa. Disambung dengan kita membaca surah-surah pendek yang dimulai dari surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Nah, marilah kita bersama-sama membaca doa. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa alhiqni bisalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita baca surah, mulai surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, sekarang sebelum Bapak lanjutkan pelajaran hari ini, Bapak mengabsen kalian. Apabila Bapak sebutkan namanya, angkat tangannya dan sebut hadir. Nah, sekarang Bapak akan mengabsen. Yang pertama, Khadijatul Humaira. Hadir, Pak. Kedua, Muhammad Farisi Az-Zikri. Hadir. Yang ketiga, Muhammad Ibrahim As-Sabiri. Hadir. Yang keempat, Muhammad Rifki Fauzan. Yang kelima, Nidaul Latifah. Hadir, Pak. Yang keenam, Nur Adila Haryati. Hadir, Pak. Yang ketujuh, Nur Ashifa. Hadir, Pak. Yang kedelapan, Nur Hidayatul Maghfirah. Hadir, Pak. Yang ke-9, Raudatul Adawiyah. Hadir, Pak.
Nah, sekarang kalian siap untuk belajar? Siap. Semangat? Semangat. Bersemangatkah kalian agar nanti kalian bisa mencapai cita-cita kalian? Pada pelajaran yang telah lalu, kalian sudah mempelajari tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pelajaran yang telah lalu, kalian sudah mempelajari tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingatkah kalian? Ingat. Kapan Nabi Muhammad menerima wahyu pertama? Tanggal 17 Ramadan. Di mana tempatnya? Gua Hira. Alhamdulillah. Sekarang pada hari ini kita akan mempelajari bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dari mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian Rasul dengan benar. Kemudian mengidentifikasi bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dapat meneladani sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan menerangkan secara singkat tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang perhatikan slide di muka ini. Siapakah Rasul itu? Rasul adalah utusan Allah, yaitu pilihan Allah lah. Rasul menerima wahyu dan menyampaikan kepada manusia. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Rasul terakhir. Tidak ada lagi Rasul selain Nabi Muhammad. Awal kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada awalnya itu menerima wahyu pada usia 40 tahun. Wahyu pertama turun di Gua Hira. Nah, sekarang Bapak perlihatkan gambar Gua Hira. Jelas? Nah, ini apa namanya? Gua Hira. Di Gua Hira ini Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Bukti pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bunyinya bagaimana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Nah, sekarang kita baca sama-sama. Ini surah Al-Alaq ayat 1. Coba kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, coba Nida baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi
rabbikal ladzi khalaq. Artinya? Artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bagus, beri tepuk tangan. Kemudian isi Al-Quran itu adalah menjadi pedoman hidup bagi manusia. Kemudian bukti yang ketiga, sifat Al-Amin. Sifat Al-Amin, siapa yang tahu Al-Amin? Nah, Al-Amin itu adalah dikenal sebagai orang yang jujur atau dapat dipercaya. Nah, kemudian diberi gelar Al-Amin itu karena kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu terkenal sebagai orang yang paling jujur, sehingga dihormati oleh orang-orang Arab pada masa itu lah. Setelah membaca itu, nah, kemudian bukti yang kedua, coba perhatikan bukti yang kedua, yaitu kitab suci Al-Quran sebagai mukjizat. Kitab suci diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sifat yang ketiga yaitu layak menjadi rasul. Sifat terpuji. Sifat terpuji bagi Nabi Muhammad yang perlu kita teladani. Coba sebutkan sifat terpuji dari Nabi Muhammad. Apa? Sifat terpuji dari Nabi Muhammad. Misalnya suka menolong. Itu sifat terpuji. Mengasihi anak yatim. Itu sifat terpuji. Untuk lebih jelasnya marilah kita menyimak video berikut. Silahkan kalian simak video ini. Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3. Pembelajaran 2. Peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang ditunjuk oleh Allah, sehingga tidak ada lagi nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad wafat. Sebelum Nabi Muhammad ditunjuk oleh Allah sebagai rasulnya, Nabi Muhammad senang melakukan tafakur di Gua Hiro. Tafakur artinya menyendiri dan merenungkan sesuatu. Nabi Muhammad menyendiri di gua untuk menjauhkan diri dari kesenangan dunia. Nabi Muhammad juga merenungkan alat bercela yang sering dilakukan oleh masyarakat Mekah. Nabi Muhammad SAW banyak merenung memikirkan perbuatan kaumnya dan berdoa agar kaumnya diberi petunjuk. Beberapa kali Khadijah menjenguk beliau untuk memberikan dukungan dan semangat. Turunnya wahyu yang pertama. Peristiwa turunnya wahyu yang pertama dialami Nabi Muhammad SAW ketika beliau berusia 40 tahun. Pada saat itu beliau sedang melakukan tafakur di Gua Hiro. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Tahun ketiga dari pengasihan Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada seluruh umat manusia dengan diutusnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW genap berusia 40 tahun, tampaklah tanda-tanda kerasulan pada dirinya. Nabi Muhammad SAW sering mengalami mimpi yang benar. Nabi Muhammad mengalami mimpi tersebut selama 6 bulan. Sampai pada suatu malam, beliau menjalani peristiwa luar biasa. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Atau ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang berkhalawat atau bertafakur di Gua Hiro, memohon petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril atas izin Allah menemui Nabi Muhammad. Dengan wujud asli malaikat Jibril datang dan merangkul beliau dengan sangat kuat, sehingga beliau susah bernafas. Kemudian malaikat meminta Nabi Muhammad untuk membaca suatu lafaz, yaitu Iqra, bacalah. Karena Nabi Muhammad adalah seorang ummi, tidak bisa baca tulis, beliau menjawab, aku tidak bisa membaca.
Lalu malaikat mengulang perintah tersebut sebanyak 3 kali. Tetapi Nabi tetap menjawab dengan jawaban yang sama. Akhirnya malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad SAW untuk membaca surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengalami peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW turun dari Gua Hira dan pulang dalam keadaan ketakutan dan bingung. Nabi Muhammad gemetar, ketakutan, badannya menggigil dan berkeringat. Khadijah merasa khawatir. Nabi Muhammad meminta istrinya untuk menyelimutinya. Beliau berkata, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Khadijah menyelimuti Nabi. Turunnya wahyu yang kedua. Nabi Muhammad SAW mulai ragu dengan yang dialaminya itu. Nabi Muhammad selalu datang ke Gua Hira seperti kebiasaan sebelumnya. Namun ketika Nabi Muhammad sedang berjalan di suatu tempat, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh dari langit. Suara itu semakin dekat dan terdengar suara memanggil, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Nabi Muhammad merasa takut dan tubuhnya bergetar mendengar suara tersebut. Nabi Muhammad pun segera pulang dan meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Ketika sedang berselimut, turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Nabi Muhammad SAW berdakwah. Setelah turunnya wahyu yang kedua, saat itulah Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul. Wahyu kedua atau surat Al-Mudatsir tersebut berisi tentang perintah untuk berdakwah agama Islam. Nabi Muhammad diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada umatnya. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah secara berangsur-angsur atau bertahap, yaitu selama 23 tahun. Setelah menerima wahyu surat Al-Mudatsir tersebut, Nabi Muhammad segera melakukan dakwah. Dakwah tersebut dilakukan secara diam-diam. Beliau melakukan dakwah kepada keluarganya dan para sahabatnya. Orang yang pertama kali menerima ajakan Nabi Muhammad adalah Khadijah. Dialah wanita yang pertama kali masuk Islam. Orang kedua yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Orang berikutnya yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang paling dekat dan setia sejak masa kanak-kanak. Abu Bakar As-Siddiq berhasil mengajak beberapa temannya untuk masuk Islam. Dengan dakwah secara diam-diam ini, belasan orang masuk Islam. Orang-orang itu disebut As-Sabiqul Awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kaum muslimin dengan ajaran kebaikan. Sikap-sikap terpuji yang beliau lakukan seperti rendah hati, berani, membela yang benar, dan bersikap kasih sayang terhadap sesama. Sehingga banyak orang yang mengagumi akhlak beliau dan kemudian masuk Islam. Nah, setelah selesai mendengarkan tentang menyimak video tadi, mungkin kalian sudah jelas. Jelas? Paham? Paham. Nah, sekarang hari ini Bapak akan membagikan kelompok kepada kalian semua. Terdiri dari 3 kelompok. Ini. Bapak bacakan dulu. Kelompok pertama yaitu Maira, Nida, dan Ira. Kemudian kelompok kedua Sipa, Raudatul Adawiyah, dan Dila. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu Farisi, Faujan, dan Ibrahim. Nah, sekarang tugas pian yaitu di sini ada 1, tuliskan dan hafalkan kembali surah Al-Qur'an ayat 1 dengan baik dan benar. Yang kedua, beri contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan pentingnya membaca seperti ditegaskan dalam surah Al-Alaq ayat 1. Yang ketiga, coba kalian kemukakan salah satu sikap Nabi Muhammad yang kalian sukai dan kalian tiru, dan mengapa kalian mau meniru sikap tersebut. Yang keempat,
Ceritakan secara singkat peristiwa turunnya wahyu pertama. Paham? Paham. Ada yang belum paham? Kalau sudah paham, silakan kerjakan. Nah, ini kayaknya dia sama tulis dulu. Ini jawabannya. Tulis. Kelompok 2. Iya. Kelompok 3. Ini jadi kelihatan enggak lah. Ya, sudah siap? Nah, sekarang kerjakan yang Bapak suruh tadi. Ya. Bapak beri waktunya 10 menit. Pak, kenapa ini namanya? Tulis dulu. Pak, kalau membaca. Pada setan jangan. Dura Ibrahim kita mau orang video. Bisa menulis. Nah, ini apa sih? Nah, itu kelihatan. Apa? Pian tulis di sini jawaban Pian. Jawaban tulis di sini. Tulis. Silahkan tulis jawabannya di lembar jawaban masing-masing. Tulis. Terserah Pian sedikit. Ini dulu terserah Pian. Tulis aja. Terserah Pian. Ini kayaknya ini jawabannya. Udah. Pian terserah tulis aja terserah kenapa. Nah, terserah Pian tulis. Namanya. Rusak tuh. Ya. Ada yang masih belum paham? Udah, Pak. Jujur. Tulis apa? Tulis. Bagaimana, sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, sekarang kalian nantinya membaca apa yang Pian jawab ke muka. Mulai dari kelompok 1 dulu. Baca. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban kami hari ini. Baca. Nomor 1 dulu. Tulis. Ikra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dan dengan menjaga Tuhanmu yang menciptakan. Baca buku cerita agar bisa mengerti ceritanya. B. Membaca Al-Quran agar disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Membaca buku pelajaran agar dapat nilai yang baik. 3.
terjadi di Gua Hira pada malam 17 Ramadan 610 Masehi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu berupa surah Al-Alaq ayat 1 dan malaikat Jibril memerintahkan membacanya. Alhamdulillah. Ya, sekarang silakan duduk. Silakan duduk. Sekarang Bapak panggil lagi kelompok kedua. Silakan maju ke muka. Ayo, Hem. Kami bicara. Warahmatullahi wabarakatuh. Nomor satu. Membaca komik karena ceritanya baik dan bergambar. Membaca berita agar tahu kejadian. 3. Adil. D. Ramah. D. Kasih sayang. 4. Peristiwa turunnya wahyu pertama terjadi di Gua Hira pada malam 17 Ramadan. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu berupa surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Alhamdulillah, Mbak. Bagus. Tepuk tangan. Nah, setelah Bapak memperhatikan dari jawaban kalian semua, ternyata yang lebih lengkap jawabannya adalah kelompok satu. Nah, yang kedua adalah kelompok dua. Sedangkan yang kelompok 3 itu perlu lagi diperbaiki. Nah, jawabannya harus diperbaiki. Gitu loh, Pak. Ya, kelompok tadi kalian Bapak beri tugas lagi, yaitu lembar kerja siswa atau LKPD. Di sini kalian harus menjawab soal. Di sini ada soal, silakan kalian kerjakan. Bapak beri waktunya 10 menit. Bunga menit warna 7 menit. Ya. Sekarang kalian jawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD tersebut. Beri nama, kelas, tanggal, hari dan tanggal. Paham? Paham. Nah, silakan kerjakan. Berganti. Nah, sekarang sudah selesai semuanya. Selesai, Pak. Silahkan kumpul jawabannya ke Pak. Sini nah, Pak. Sini ada. Halo, kami Nah, sekarang sebelum Bapak tutup,
pelajaran kita hari ini. Marilah kita simpulkan pelajaran hari ini bersama-sama. Siapa yang mau membaca kesimpulan hari ini? Tolong Bapak bacakan. Bahem. Bahem terus maju. Dila. Rasul adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala oleh beri tugas untuk menyampaikan ajarannya. Nabi Muhammad menerima wahyu pada usia 40 tahun. Meneladani sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad SAW kehidupan sehari-hari dalam Ya. Setelah dibacakan kesimpulan tadi, sebelum Bapak akhiri, Bapak memberi tugas kalian, yaitu coba bagian apa Nabi Muhammad sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling kamu sukai. Itu ditanyakan kepada orang tua kalian lah. Tanyakan kepada orang tua kalian, apa sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mereka suka, yang paling ibu bapak kalian sukai. Nah, nah, sekarang kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa bersama. Silakan kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fima alamtani warzuqni ilman nafi'an wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah selesai pembacaan doa tadi, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.